Ya, Bang Gafur, menarik sekali nih tentang hudok sendiri. Ceritanya ada berbau kayangan, kemudian doa, dan lain-lain. Sebenarnya keunikan dari hudok sendiri ini apa, Bang? Akan menjadi unik kalau itu yang punya itu hanya suku tertentu gitu. Seperti tadi ya kita bicara di depan tadi masalah suku Dayak. Dayak banyak banget, tapi nggak semua Dayak yang punya hudok. Jadi tidak semua suku Dayak punya hudok. Ya. Oke. Jadi hanya Dayak-Dayak yang berasal dari Apokayan yang punya hudok. Itu pun juga pada perkembangan selanjutnya ke hari ini nggak semua juga akhirnya tetap mempertahankan kebudayaan hudok itu. Tidak semua tetap mempertahankan kebudayaan hudok. Hanya orang-orang dari Apokayan dan salah satunya yang Bapak angkat ini ya? Ya, Apokayan itu yang dari Apokayan menurunkan suku-suku Kayan Mekam, namanya Kayan Mekam yang akhirnya mendiami Mahakam. Itu seperti misalnya ya Bahau, terus Kenyah dan Modang yang mendiami Mahakam. Tapi sampai hari ini hanya tinggal Bahau dan Kenyah saja lagi yang masih menggunakan hudok gitu ya. Hudok. Masih ibaratnya masih melestarikan hudok sampai hari ini. Kalau di Kenyah itu mungkin hanya sebatas mungkin ya semacam perform aja untuk tarian, untuk tamu yang datang ke kampung. Dan itu pun sangat jarang sekali. Saya mencari referensi sangat susah menemukan itu gitu karena udah nggak begitu dipopulerkan lagi oleh mereka. Oke. Di buku Bang Gafur ini saya lihat hudok ternyata macam-macam ya, jenis-jenisnya di foto-foto ini. Bisa tolong dijelasin, Bang? Nah, apa aja nih? Kalau dari jenis hudok itu kembali ke definisi tadi bahwa hudok itu maksudnya adalah untuk topeng menyamarkan. Nah, jadi kalau dari jenis hudoknya ada hudok yang jenis hudok yang menggunakan topeng. Ini seperti yang ini nih, jenis yang pakai topeng kayu. Oh, namanya nih yang ini nih. Ya, ini namanya hudok kayo. Hudok kayo. Hudok kayo. Artinya dia jenis hudok yang pakai topeng kayu. Kayo itu kayu artinya. Oke. Nah, yang hudok kayo ini sendiri dia punya macam-macam macam-macam jenisnya, bentuk topengnya gitu. Ada dengan nama-nama yang berbeda. Nama-namanya pun berbeda. Ada yang ini nih, yang ini misalnya topeng bakap atau urung pakau. Terus yang ada yang hidungnya panjang, yang paling populer yang hidungnya panjang, ya, paling yang banyak kita lihat. Itu urung manuk. Tapi ada juga yang ini, misalnya yang apa ini urung beteling. Ada yang seperti ada yang naga. Ada yang naga dan ada yang naga, nang naga. Terus ada juga yang hidungnya seperti babi. Ya. Okay. Nah ini yang pakai topeng kayu. Ada juga yang tidak pakai topeng tetapi pakai riasan. Tapi riasan tujuannya adalah penyamaran itu tadi ya. Dan tujuannya juga untuk apa sih, lelucon sih gitu. Untuk lelucon. Karena pada prinsipnya tarian hudok dalam bentuk dia ritual ataupun bentuk yang perform untuk art gitu ya. Tetap tarian itu adalah untuk bersenang-senang, bergembira, secara bersama-sama. Gitu. Seperti folk dance tarian. Folk dance bisa. Oke. Benar. Folk dance, hudok bisa dikategorikan dalam folk dance, tarian rakyat. Tarian rakyat. Kemudian dari topeng yang berbeda, riasan yang berbeda, berarti spiritnya pun juga berbeda tadi ya dari ruh-ruh. Nah itu yang hebatnya, spiritnya sama. Oke. Spiritnya sama. Spiritnya adalah untuk kebersamaan, untuk memuji memuji kebesaran yang maha kuasa, untuk mengharapkan berkah-berkah, ya semacam itulah kurang lebihnya. Hudok Ja'a ini lucu ya Pak ya, orang-orang pakai riasan tebal, kemudian topeng-topengnya juga tidak seperti hudok kayo gitu ya. Iya. Bedanya tadi apa Bang? Hudok Ja'a dan hudok. Ya sebenarnya Ja'a ini semacam pengiring ya, Jadi ada orang-orang yang memang menggunakan topeng hudok secara
secara apa ya, lengkap gitu ya, pakai topeng, pakai Daun-daun pisang. pakaian yang dari daun-daun pisang atau daun kelapa. Tapi bagi yang lain yang ingin ikut berpartisipasi dalam ritual Hudo atau tarian Hudo, itu ya bebas mereka. Tidak harus Menggunakan topeng. pakaian yang lengkap sama gitu. Tapi mereka boleh untuk hiburan, untuk lelucon maksudnya. Mereka boleh pakai apa ya, bedak tebal, pakai lipstik yang tebal, kadang-kadang pakai yang cowok, pakai pakaian cewek, pakai sepatu hak tinggi gitu, pakai high heel ya. Tujuannya adalah hiburan. Untuk hiburan, benar-benar. Jadi gini deh, kalau lihat Hudo, ini tadi pertanyaan uniknya Hudo apa? Gitu. Oke. Uniknya Hudo adalah selain itu dimiliki oleh subsuku tertentu Ya. dari Dayak, Hudo itu nggak menarik untuk ditonton. Nggak akan menarik, bosan lihat Hudo itu. Jadi dibuat sedemikian rupa. Karena dia akan monoton. Tarinya berputar begitu-gitu aja, goyang-goyang gitu-gitu aja, musiknya gitu-gitu aja, nggak asik. Untuk ditonton nggak asik. Asiknya gimana? Cara menikmati Hudo adalah apa? Ikut dalam lingkaran itu, rasakan energinya ketika ikut menari. Oh, jadi siapapun boleh ikut? Boleh, siapapun boleh ikut. Itu hebatnya. Ikut saja di dalam barisan, berdirilah dalam barisan, ikut menari. Kamu pasti akan pasti akan ketemu chemistry-nya di mana sih? Chemistry-nya. Dan asiknya kebersamaan itu tadi ya. Dan untuk diketahui ya Nat ya, tarian Hudo itu bisa ditarikan berhari-hari, siang dan malam, tanpa orang-orang itu akan merasa kelelahan. Berhari-hari. Berhari-hari. Idealnya Hudo sendiri ditarikan berapa lama, Bang? Kalau berapa lama sih? Tergantung mereka sih sebenarnya. Ada yang 3 hari, 4 hari, bahkan ada yang sampai seminggu kalau di kampung-kampung gitu. Tidak ada yang baku harus berapa lama seperti itu ya? Ada. Kalau misalnya kayak di Samarinda sih pernah ada, kalau kayak di festival-festival tarian Hudo apa segala macam, yaitu hanya untuk sifatnya performance saja. Tetapi kalau yang aslinya di kampung sana, Hudo itu ya bisa berhari-hari ditarikan. Kemudian saya pengen tahu nih Bang, orang Dayak sendiri di sana, maksud saya Hudok dan agama. Hudok adalah tarian ritual, dan agama sendiri bagaimana? Apakah bisa berjalan dengan selaras atau bagaimana? Ya, akhirnya kalau berbicara masalah agama, tentu beberapa agama akan akan secara keras melarang hal-hal yang berbau ritual selain ritual agama. Kebanyakan seperti itu. Nah, hal yang mungkin menjadi menarik ketika Katolik yang masuk ke Mahakam bagian hulu. Jadi mayoritas orang-orang Dayak Mahakam Hulu itu adalah Katolik. Beragama Katolik. Ya, apalagi khususnya mereka yang masih melestarikan Hudo, kebanyakan mereka adalah orang-orang Katolik. Karena kalau di dalam Katolik itu dikenal bahasa inkulturasi, artinya iman Katolik itu akan masuk dan berkembang beriringan, berdampingan dengan kebudayaan lokal yang juga mereka anggap baik, akan tetap dilestarikan. Jadi kedua-duanya bisa berjalan dengan ini. Mudah-mudahan buku ini apabila misalnya dipublikasi ini juga dapat memberikan informasi kepada para pengambil kebijakan ya, baik pemerintah maupun masyarakat, bahkan sebagai juga bahan promosi ya kepada pihak luar yang sesungguhnya memang Kaltim memiliki potensi yang memadai untuk bisa dikembangkan. Dari berbagai macam tempat yang aku datangi, yang paling welcome menurut aku adalah di tempatnya orang Dayak.